Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah As-Surur Kota Tasikmalaya. Kita lanjutkan kegiatan Matsama pada pagi hari ini dengan materi selanjutnya, yaitu materi tentang penjelasan kegiatan belajar mengajar. Untuk materi ini nanti akan disampaikan oleh Bapak sendiri. Nama Bapak adalah Irfa Arfian Rizky. Kenapa materi ini harus disampaikan ketika masa ta'aruf siswa? Karena materi ini sangat amat penting. Di dalam materi ini nanti Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah As-Surur. Tentu saja sangat berbeda. Jangan samakan proses kegiatan belajar mengajar ketika di SD dengan di Madrasah Sanawiyah. Tentu saja sangat berbeda. Oleh karena itu, maka simak baik-baik materi ini sehingga ketika masa ta'aruf siswa madrasah ini selesai, kalian sudah paham, kalian sudah tahu tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar dan bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Mengajar ini yang harus kalian pahami adalah tentang alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu itu adalah waktu proses pembelajaran ketika di Madrasah Sanawiyah. Di sini disampaikan atau dituliskan sama Bapak alokasi waktu pembelajaran normal. Kenapa harus ada kata normal? Karena pada saat ini di dunia bahkan di Indonesia sedang terjadi wabah pandemi COVID. Kita tahu bahwa wabah ini telah mengganggu seluruh segi kehidupan, termasuk proses belajar mengajar. Kita bayangkan saja masa ta'aruf siswa madrasah yang seharusnya bisa kita laksanakan dengan tatap muka, bisa berlangsung di sekolah, tapi tidak bisa karena sedang ada wabah pandemi, termasuk kegiatan belajar mengajar. Nah, alokasi waktu ini digunakan ketika proses pembelajaran sudah normal, artinya sudah tidak ada lagi pandemi COVID. Kalaupun sekarang masih ada pandemi COVID, maka proses pembelajarannya sangat amat berbeda dan nanti akan Bapak sampaikan pada bagian akhir. Untuk alokasi waktu pembelajaran normal atau waktu belajar kalian selama 1 minggu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, itu jumlah jamnya adalah 49 jam. 49 jam ini nanti akan dibagi-bagi menjadi 6 hari. Mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk hari Senin, itu nanti kalian akan belajar selama 8 jam pelajaran plus 1 jam pelajaran, yaitu upacara. Maka jumlah jam pelajaran selama hari Senin adalah 9 jam pelajaran. Yang kedua adalah hari Selasa, ketiga hari Rabu, dan yang keempat hari Kamis. Masing-masing jumlah jam pelajarannya adalah 9 jam pelajaran. Sedangkan untuk hari Jumat ini biasanya kita melaksanakan kegiatan sholat Jumat, maka waktu belajarnya pun jadi lebih sedikit. Makanya jumlah jam pelajarannya menjadi 6 jam pelajaran. Nah, untuk hari Sabtu, jumlah jam pelajarannya adalah 8 jam pelajaran. Kalau dijumlahkan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, maka jumlahnya menjadi 49 jam pelajaran. Nah, itu adalah waktu belajar kalian selama 1 minggu di sekolah dari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Nah, yang harus kalian pahami berikutnya adalah tentang waktu pembelajarannya. Alokasi waktu pembelajaran 1 jam pelajaran jangan samakan dengan 1 jam seperti biasanya. Atau jangan samakan 1 jam pelajaran itu dengan 60 menit. Tapi ketika kita belajar di sekolah, 1 jam pelajaran itu adalah sama dengan 40 menit. Artinya, kalau kita belajar selama 49 jam pelajaran selama 1 minggu, maka 49 jam ini bukan dikali 60, tapi dikali 40 menit. Makanya kalian harus benar-benar paham bahwa waktu 1 jam pelajaran itu sama dengan 40 menit. Nah, selanjutnya kalian
pahami, 49 jam pelajaran yang tadi Bapak sampaikan itu akan terdiri dari berbagai macam mata pelajaran. Nah, ini Bapak perlihatkan untuk mata pelajaran yang ada di MTS Asurur itu nanti akan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok mata pelajaran A. Kelompok mata pelajaran A ini akan terdiri dari 8 mata pelajaran. Yang pertama adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah Quran Hadis. Quran Hadis untuk alokasi waktunya selama 1 minggu adalah 2 jam pelajaran. Artinya selama 1 minggu nanti kita belajar Quran Hadis itu di sekolah cuma 2 jam pelajaran. Selanjutnya adalah akidah akhlak. Untuk akidah akhlak, alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran. Fikih 2 jam pelajaran. Selanjutnya sejarah kebudayaan Islam pun sama, yaitu 2 jam pelajaran. Nah, selanjutnya mata pelajaran yang kedua adalah pendidikan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Untuk PPKN ini jumlah jamnya adalah 3 jam pelajaran. Untuk yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini adalah mata pelajaran yang alokasi waktunya paling tinggi atau paling besar, yaitu 6 jam pelajaran. Nah, untuk bahasa Indonesia nanti belajarnya tidak sekaligus. Artinya kita belajar 6 jam pelajaran, 6 kali 40 menit. Tidak. Tapi selama 1 minggu nanti akan dibagi menjadi beberapa kali pertemuan. Nah, untuk bahasa Indonesia itu sendiri, nanti 6 jam pelajaran ini akan terbagi menjadi 3 kali pertemuan. Artinya, 1 kali pertemuan nanti akan terdiri dari 2 jam pelajaran. Selanjutnya adalah bahasa Arab. Nah, untuk bahasa Arab ini alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran. Dan untuk 1 kali tatap muka. Dan selanjutnya yang kelima adalah matematika dan juga yang keenam adalah IPA. Matematika dan IPA masing-masing memiliki alokasi waktunya 5 jam pelajaran dan ini pun sama, tidak belajar sekaligus selama 5 jam pelajaran, tapi nanti akan dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Masing-masing 3 jam pelajaran plus 2 jam pelajaran. Artinya 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama terdiri dari 3 jam pelajaran dan pertemuan yang kedua adalah 2 jam pelajaran. Selanjutnya adalah mata pelajaran IPS. Nah, untuk IPS dan yang ke-8 adalah bahasa Inggris itu pun sama, memiliki alokasi waktu yang sama yaitu 4 jam pelajaran dan nanti akan dilakukan 2 kali tatap muka. Jadi tidak sekaligus 4 jam pelajaran, tapi nanti akan dibagi menjadi 2, ada 2 jam pelajaran dan ada 2 jam pelajaran berikutnya. Selanjutnya adalah mata pelajaran kelompok B. Untuk mata pelajaran kelompok B, yang pertama adalah seni budaya, dengan alokasi waktunya adalah 2 jam pelajaran. Dan yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu jumlah waktunya adalah 3 jam pelajaran. Dan yang ketiga adalah prakarya. Jumlah waktunya adalah 2 jam pelajaran. Untuk mata pelajaran kelompok B dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 itu 1 kali tatap muka, tidak didua kalikan. Nah, yang terakhir ini adalah muatan lokal, termasuk ke dalam kelompok B, yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah kita yaitu bahasa Sunda. Artinya pelajaran yang terakhir adalah bahasa Sunda dengan alokasi waktunya 2 jam pelajaran. Kalau dijumlahkan kelompok A dengan kelompok B dari mulai Quran Hadis sampai dengan bahasa Sunda, maka jumlah jamnya adalah 47 jam pelajaran. Lalu 2 jam pelajarannya apa? Nah, ini ada tambahan wajib, yaitu pengembangan diri. Pengembangan diri ini wajib diikuti oleh seluruh siswa, yaitu BTQ, baca tulis Quran. Nanti kalian akan diajari tentang membaca, menulis Al-Quran, dan masuk ke dalam jadwal pelajaran. Jumlah waktunya adalah 1 jam pelajaran dan yang terakhir adalah bimbingan konseling, itu pun selama 1 jam pelajaran. Jadi kalau dijumlahkan yang mata pelajaran yang di atas yang jumlahnya 47 ditambahkan dengan pengembangan diri BTQ dan bimbingan konseling, maka jumlahnya akan pas menjadi 49 jam pelajaran.
pembelajaran kurikulum darurat. Kenapa disebut pembelajaran kurikulum darurat? Tadi Bapak sudah sampaikan tentang alokasi waktu yang normal, bahwa kita sedang mengalami wabah pandemi COVID. Makanya pembelajarannya nanti akan sedikit terganggu. Nah, proses pembelajarannya disebut proses pembelajaran kurikulum darurat. Ini beberapa hal yang harus dipahami oleh seluruh siswa. Yang pertama, hanya madrasah pada zona hijau yang dapat melakukan tatap muka di sekolah. Selain zona hijau, tidak diperbolehkan. Nah, aturan yang kedua, karena kota Tasikmalaya belum masuk zona hijau, maka pembelajaran dilaksanakan tidak dengan tatap muka. Nah, sekarang kalian paham kenapa Matsama dilaksanakan secara daring, dan juga nanti ketika sudah selesai Matsama ini, kalau daerah kita, kota Tasikmalaya, belum masuk ke dalam zona hijau, artinya tidak ada lagi yang terkena pandemi COVID, maka kita bisa masuk ke zona hijau dan kita bisa belajar di sekolah. Tapi kalau belum masuk zona hijau, maka kita belajar masih di rumah dengan menggunakan metode daring. Nah, metode yang akan kita gunakan yaitu teknik pembelajaran kurikulum darurat. Untuk teknik pembelajaran kurikulum darurat ini, nanti kalian akan belajar dengan menggunakan beberapa media. Nah, sebelum Bapak menjelaskan mengenai teknik ini, Bapak akan menjelaskan dulu tentang dua hal. Yang pertama, ada yang disebut sebagai kelas virtual, ada yang disebut sebagai kelas nyata. Apa bedanya kelas virtual dengan kelas nyata? Kalau kelas nyata artinya kita bertemu langsung, Bapak Ibu guru bertemu langsung dengan siswa, maka itu disebutnya dengan kelas nyata. Sedangkan kita misalkan tidak bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, tapi proses pembelajarannya tetap berlangsung, maka itu disebutnya kelas virtual. Nah, kalau sekarang wabah pandemi COVID sedang berlangsung, maka kita tidak bisa melaksanakan kelas nyata. Oleh karena itu, opsi yang harus kita gunakan yaitu dengan menggunakan kelas virtual. Nah, artinya ketika proses pembelajaran pada masa pandemi COVID ini, maka nanti kalian akan membentuk kelas virtual. Apa itu kelas virtual? Kelas virtual itu nanti semacam kelas yang tidak kita bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, tapi kita melakukan proses belajar mengajar. Untuk bisa masuk ke dalam atau menggunakan kelas virtual ini, kita bisa menggunakan berbagai macam media. Salah satu media yang paling mudah yaitu dengan menggunakan media sosial seperti grup WhatsApp. Artinya, nanti ketika kalian mau belajar misalkan matematika, maka nanti kalian akan masuk atau disatukan dalam satu grup yang terdiri dari satu kelas, misalkan kelas 7A, dan di sana akan terjadi proses pembelajaran melalui grup WhatsApp matematika. Nah, itu yang disebut sebagai kelas virtual. Tidak ada tatap muka, tetapi proses pembelajaran tetap berlangsung. Nah, media pembelajaran yang digunakan untuk kelas virtual ini biasanya menggunakan media gambar seperti yang Bapak perlihatkan, grafik atau video pembelajaran, video-video yang bisa kita lihat, dan yang ketiga adalah buku literatur. Selanjutnya, untuk cara pembentukan kelas virtual, ini yang harus kalian pahami. Setiap mata pelajaran akan membentuk kelas virtual melalui WhatsApp group yang di dalamnya terdapat guru pengampu mata pelajaran. Jadi nanti kalau ada 14 mata pelajaran, maka kalian nanti akan membentuk 14 kelas virtual yang setiap kelas tersebut nanti akan membahas satu mata pelajaran. Mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas virtualnya berbeda dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti grup belajarnya akan banyak dalam satu HP kalian. Nah, selanjutnya juga karena siswa nanti belajarnya menggunakan kelas virtual, maka jumlah grup WhatsApp-nya akan semakin banyak. Nah, itu juga yang harus kalian pahami. Kalau misalkan ada pertanyaan, Pak, bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki handphone, kuota, ataupun internet? Nanti bisa dicari solusinya dengan cara siswa tersebut datang ke sekolah untuk membawa tugas ataupun materi-materi
yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, itu salah satu caranya. Jadi semua siswa bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai proses pembelajaran di MTS Asurur. Nah, kalian mungkin masih ada yang tidak mengerti ataupun tidak paham. Nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan mengerti dan paham mengenai proses pembelajaran ini. Kata kuncinya adalah satu, kita harus punya niat yang baik. Kalian datang ke Asurur, ke MTS Asurur adalah untuk belajar, maka meskipun belajarnya tidak di sekolah, tapi belajar di rumah, maka niatnya kalau sudah betul akan dilaksanakan dengan betul. Meskipun tidak belajar di sekolah, tapi belajarnya tetap akan berlangsung atau dijalankan di rumah. Dan yang kedua, prinsipnya adalah jangan yang namanya belajar itu bisa dilaksanakan dimanapun. Tidak hanya di sekolah, tapi di seluruh lingkungan, mau keluarga ataupun masyarakat, itu merupakan salah satu media untuk proses pembelajaran. Nah, kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID ini cepat selesai, sehingga kita bisa melaksanakan proses tatap muka di sekolah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.